Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rescue. Selamat datang di Ferdieri, dan untuk kali ini kita akan coba review dan bagaimana cara menggunakan alat yang satu ini yang sudah saya sediakan di sini. Apa aja alatnya? Udah saya siapkan di sini dan ini dia. Presto 8 liter dari Supra. Kali ini kita akan review Presto ini dan bagaimana cara menggunakannya biar aman, matang yang bagus dan tidak meledak. Oke, seperti apa, langsung aja kita eksekusi. Oke bosku, untuk Presto Supra ini merupakan Presto yang menurut saya Presto terbaik di kelasnya. Di kelas harga 270 sampai harga 290-an ribu di pasaran, dan setnya lengkap. Dan untuk warnanya ada warna apa aja nih? Untuk warnanya tarik. Untuk warnanya ada warna purple, chopper, wine blue, and green untuk warnanya. Tapi untuk stoknya mengikuti stok toko-toko terdekat apa aja. Untuk dari pabrikannya memang sih lengkap tersedianya, cuman biasanya toko-toko hanya stok untuk warna-warna terlaris, misal merah, ungu, terus Tosca, rata-rata sih seperti itu. Nah, untuk kapasitasnya ini ada 8 liter, warnanya cakep, dan di gambarnya sendiri sudah ada set lengkap dari mulai tutup stainless dan tutup kaca yang mempunyai motif batik. Seperti apa kemampuan tekanannya? Mari langsung kita buka aja. Kita lihat isinya. Kita lihat isinya. Kita copot plastiknya dulu. Oke. Retelin satu dari dalam biar surprise. Oke, yang pertama kita keluarkan tutup stainless, tutup kaca batik, dan buku petunjuk serta loyangnya. Loyang dari Presto, dan ada ini apa? Seal serep ya. Ini seal serep untuk di bagian tutup ini. Tutup stainlessnya. Dan untuk buku petunjuknya di sini hanya ada keterangan bagaimana cara memakainya, sedikit keterangan cara memakainya, dan tidak ada keterangan waktu untuk memasaknya di sini. Nanti coba akan saya bantu jelaskan sedikit yang saya tahu tentang pemakaian Presto pada umumnya. Oke, untuk semuanya udah kita taruh sini, dan kita buka bungkus plastik dari loyangnya berbahan full aluminium tebal, dan Prestonya sangat tebal. Ini ukuran 8 liter full murni atau tidaknya saya belum mengukur ya untuk isi, karena ada beberapa tipe Presto, dan untuk perbedaan harga itu biasanya berat dan
ukuran pancinya itu berbeda ya. Untuk harga yang 100 sekian itu real 8 liter atau tidaknya saya kurang tahu, karena kalau dari segi besarnya itu ada selisih, itu ada sedikit selisih. Oke, yang pertama loyang, terus ada seal lengkap, kita taruh bawah karena ini tidak begitu penting, tidak selalu dipakai oleh ibu-ibu semuanya, dan yang terpenting adalah cara pemakaiannya di sini. Untuk prestonya ini supaya tidak meledak dan lain sebagainya, bagaimana cara perawatannya, langsung kita kupas. Untuk tutup kaca, tutup kaca motifnya sangat bagus ya, cakep ya, seperti ini, dan punya pegangan yang sangat minimalis, cakep banget pokoknya dari Supra ini, sesuai sama harganya. Dan untuk pancinya ini full stainless dengan ketebalan bisa dilihat. Untuk ketebalannya bagian bawahnya seperti ini tebal banget. Beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Perkiraan saya 1,5 sampai 2 kilo dengan desain yang seperti ini. Nah, untuk pancinya udah, dan untuk sekarang tutupnya di sini ada 3 apa ini namanya, kalau saya sebutnya sih knop, cuman kalau di sini bahasanya apa ini, valve, lubang valve. Di sini ada 3 lubang valve atau knop, yang satu otomatis dan manual. Bisa uap bisa keluar, dan lebih bisa keluar kencang dengan diangkat seperti ini. Dan di sini ada yang manual, tidak akan keluar, bisa kita angkat supaya keluar, nanti uapnya akan keluar secara manual, seperti kita mengurangi tekanan angin pada ban motornya. Ini cukup mempersempit area kita, jadi kita taruh di bawah aja. Nah, sebelum bagaimana kita cara mengetahui cara memakai Presto ini, kita review tutupnya. Ini yang paling penting, bosku. Untuk Presto Supra ini dia, bagian tutup dalamnya stainless, dilengkapi dengan steel seperti yang saya jelaskan tadi, dan di sini ada lubang uapnya. Dan yang paling penting di Presto adalah bagaimana cara buang tekanan yang ada di dalam. Dan untuk tekanan yang tengah ini dia bisa berputar ya, bosku, bisa berputar, dan jika kita angkat seperti ini, maka tekanannya akan keluar lebih banyak dari biasanya. Kalau untuk Supra ini bisa dicopot atau tidak? Kalau yang lain sih bisa. Oh, ternyata bisa bosku. Ini bisa dicopot, dan di sini cuman memakai soket kawat kecil di dalamnya. Sini cuman ada soket kawat kecil untuk mengunci di sini seperti itu. Jika terkena tekanan dari dalam, maka dia akan keluar dari lubang valve ini. Untuk bagian tengah ini berputar ya, dan jika kita angkat, dia akan lebih kencang berputar, lebih banyak mengeluarkan uapnya. Jika kita lepas, akan lebih banyak lagi dan mempercepat pengurangan tekanan dari dalam.
Untuk lubang yang dua ini manual, dia satu arah dan bisa kita angkat seperti itu nanti untuk praktek masaknya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Dan untuk bagian kunciannya, ini bukan tombol ya, ini hanya variasi untuk bagian ini. Dan bagian dalam kunciannya seperti ini. Di sini ada bagian kunci yang nanti dicocokkan dengan bagian di panci seperti ini, dan di sini juga ada lubang valve knopnya. Kuncian pada panci Plus Supra ini ada kuncian gandanya. Nanti jika tekanan udah tinggi, maka apa ini namanya, seperti pentil ya, nanti akan tertekan dari dalam seperti ini dan menahan kuncian ini, kuncian hitam ini yang akan menahan bagian gagang ini. Supaya tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ibu-ibu semua, bosku semua, ketika posisi panas ini tidak langsung bisa dibuka, karena itu sangat berbahaya, bosku. Ada beberapa Presto yang tidak ada kunciannya seperti itu dan langsung bisa dibuka. Tentunya itu sangat berbahaya bagi pemakai Presto pemula karena bisa meledak. Untuk tingkat ledakannya itu sangat berbahaya. Yang pertama berbahaya karena dalamnya panas dan ini bisa terbang sampai ke langit. Katakan ini serius dan saya tidak mengada-ngada. Nah, untuk prakteknya, untuk Presto ini, untuk prakteknya langsung aja. Untuk Presto ini memang tidak ada batas apa namanya tadi ya, batas saringan untuk di dinding pancinya. Tidak ada di sini, tidak ada batas ya. Biasanya ada batas untuk memasang untuk memasang ini apa namanya, saringan kukusnya, tapi memang didesain batas dari panci saringnya atau panci kukusnya di sini. Oke, jadi tidak ada di sini. Untuk beberapa Presto lain ada. Lain kali bisa kita review lagi. Nah, untuk tutup kaca hanya digunakan untuk mengukus ya. Untuk tutup kaca ini hanya digunakan untuk mengukus, jangan untuk mempresto. Memang ini tebal, bahannya sangat tebal sekali. Cuman untuk mempresto tidak akan mampu menahan tekanan yang ada di dalam, serta juga tidak ada kunciannya. Memang tujuan dari tutup ini selain daripada bonus, hanya sebagai fungsinya hanya sebagai tutup pengukus. Jadi kita kalau mengukus ubi atau lalapan dan lain sebagainya, kita pakai seperti ini, bos. Tuh, cakep kan? Nah, untuk mempresto daging dan lain sebagainya, kita upayakan atau kita haruskan pakai tutup stainless. Pakai tutup stainless yang aman dari tekanan dari dalam. Nah, untuk cara pakainya seperti biasa ya. Tadi udah saya jelaskan. Di sini ada pentil tekanan di sini. Ketika nanti mulai menguap, dan hitung masakan Anda saat
tekanan sudah mulai berjalan, udah mulai bunyi ces dari lubang valve knop di sini. Nah, hitung sekian menit dari situ. Nah, untuk presto, untuk cara masaknya itu isikan air tidak boleh full. Contoh, ketika isi berada di posisi ini setengah, di posisi segini, usahakan airnya press, tidak lebih, tidak boleh penuh. Semakin penuh tekanan akan semakin besar dan sangat berbahaya nantinya, mungkin lama dan berbahaya dan lain sebagainya. Upayakan isinya 1/3 dari panci presto ini untuk airnya ya seginilah, 1/3 di sini, seperlunya, tidak boleh penuh airnya. Dan untuk cara pakai, tutupnya bisa jangan lupa untuk ini ya, apa namanya, silnya ini jangan lepas biar uap tidak merembes atau tidak keluar. Nah, untuk cara pakainya yang pertama, setelah kita isi bahan-bahan, kita pasang seperti ini posisinya bosku. Di sini ada tanda segitiga ya, kita tutup dan gagang bawah kita sejajarkan seperti ini, lalu kita tekan sedikit tuh, dia akan mengeluarkan angin dan kita geser. Nah, seperti itu. Ini udah kuat banget dan langsung bisa kita letakkan di atas kompor yang sudah kita siapkan atau sudah kita nyalakan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya di gagang ini terdapat kunci pengaman yang hitam tadi ya, dan ada lubang valve di sini di bagian gagangnya, ada pentilnya dari dalam, sehingga nanti ketika udah mulai bertekanan tinggi, dia akan menekan ke atas pentil tersebut dan memperkuat apa namanya tadi soket hitam yang ada di dalam sini di antara gagang atas dan gagang bawah. Jadi ketika nanti tekanan tinggi ini tidak akan bisa dilepas, kuat banget, tidak akan bisa dilepas seperti itu. Jadi ketika kita masak, tekanan masih tinggi dan mulai matang, mulai bunyi seperti itu, hitunglah dari situ. Misal untuk ayam 7 menit, jadi 7 menit dari setelah bunyi ya. Setelah mulai bunyi ces di bagian knop ini berputar, kita hitung dari situ. Untuk ayam bisa plus minusnya 7 menit. Untuk apa namanya sapi, daging sapi bisa di angka 20 sampai 25 menit. Untuk ubi bisa 15 menit, untuk apa namanya iga dan lain sebagainya itu bisa di angka 15 menit. Seperti itu bosku. Jadi hitung mulai dari tanda knop di sini berbunyi sekian menit dan pasti akan matang. Seperti itu bosku. Nah, untuk cara terakhir supaya lebih aman menghindari ledakan dari ini, bagaimana kita membukanya setelah matang dan siap, kita matikan kompornya. Dan ada beberapa tahap cara untuk membukanya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tunggu uapnya sampai habis, uap dari dalam sampai habis, dengan cara kita gembosin dari sini lubang valve yang manual atau di sini kita angkat-angkat seperti ini,
sampai uapnya habis, baru kita buka. Tanda uap habis nanti ketika kita angkat seperti ini, lubang PLV dia tidak akan berbunyi. Ya sama pada tekanan ban motor ketika ventilnya kita tekan, bunyi tss, tss. Ketika ban udah kempes dia tidak akan berbunyi. Seperti itu bosku. Jadi seperti itu. Ketika nanti ini udah mulai tidak ada uapnya, tidak berbunyi, maka otomatis tekanan yang ada di gagang ventil di sini akan berkurang, dan dengan mudah kita akan membuka. Hanya dengan jari dia akan terbuka. Ketika tekanan tinggi, maka mbok pakai dua tangan seperti ini tidak akan bisa terbuka bosku. Untuk Supra, untuk yang lain nanti kita pelajari selanjutnya perbedaannya. Kita buka dan tada, masakan udah matang dan selesai. Seperti itu. Apakah berhenti cukup di situ? Belum bosku. Kenapa? Karena ada tips terakhir yang perlu diperhatikan setelah memasak, yakni ketika semua proses tadi udah selesai, maka berikutnya adalah kita cuci restoy. Buat ibu-ibu jangan cuman sekedar nyuci ya, bersihin ini jangan seperti itu, tapi semuanya, terutama di bagian knopnya, karena dari dalam ada tekanan uap, pasti akan membawa lemak dan lain sebagainya, dan di sini nanti akan menyumbat lama-lama. Untuk sekali dua kali sih oke, tapi lama-lama nanti akan berkerak dan menggumpal sehingga menutup lubang valve di sini. Jadi kalau menutup lubang valve di sini, tekanan dari dalam, uap dari dalam tidak akan keluar, dan itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu. Yang pertama, kita tidak tahu dari kapan kita memulai menghitung berapa menit masakan yang kita masak. Terus tekanan tidak cepat keluar, bahkan tidak keluar, dan bisa berdampak meledak atau terbuang tutupnya atau meledak pancinya. Seperti itu bosku. Jadi dibersihkan sampai detail ke lubang valve cukup mudah kok. Cukup dengan pakai sikat gigi, kita bersihkan di sini semuanya, di bagian ininya, terutama di bagian knop di sini, selain daripada loyang dan ini sebagainya. Terus di lubang-lubang ini kita bersihkan semua. Oke, jadi seperti itu bosku keterangannya, review dari panci Supra ukuran 8 liter, cara pakainya supaya aman, tidak meledak, dan tips bagaimana cara membersihkannya. Oke, tadi udah saya jelaskan tentang bagaimana cara pemakaiannya untuk daging, ubi, ayam dan lain sebagainya. Untuk ubi, ayam itu di angka 5-10 menit. Terus untuk iga bisa 15-20 menit. Yang perlu ditandai adalah mulai berhitung dari tanda knopnya berbunyi. Jadi ketika udah mulai kita hitung umbi-umbian 5-7-8 menit seperti itu. Terus ayam 7-10 menit, iga 15-20 menit, terus ketupat daging sapi, terus lontong itu bisa di angka 20-30 menit seperti itu bosku. Jadi seperti itu review dari panci Supra. Terima kasih sudah belajar bareng dan menyaksikan bagaimana cara pakainya. Tetap saksikan terus Verdieri supaya kita dapat info-info bermanfaat tentang review dan cara pakai peralatan rumah tangga, peralatan dapur viral lainnya.
Oke, tunggu info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shit, push you.